Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Chandra Septorino Haji, calon guru penggerak tahun 2020 dari Kabupaten Banyumas. Ya, di sini saya akan mencoba untuk refleksi kritis terhadap pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah intisari pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa Bapak Pendidikan Indonesia, Bapak Ki Hajar Dewantara itu telah membuahkan sebuah pikiran yang revolusioner, yaitu ada 3 konsep yang sangat hebat. Di antaranya adalah yang pertama, Ingarso Sung Tulodo, artinya adalah dari depan seorang pendidik itu harus memberikan teladan yang baik. Yaitu sebagai seorang pemimpin harus memiliki sikap serta perilaku yang patut untuk menjadi contoh oleh para pengikutnya. Kemudian yang kedua adalah Ing Madya Mangun Karso, yang artinya adalah dari tengah, seorang pendidik itu harus dapat menciptakan prakarsa atau ide. Artinya apa? Artinya adalah seorang pemimpin itu harus bisa berada di tengah-tengah untuk dapat membangkitkan atau membentuk niat para pengikutnya agar terus maju dan terus melakukan inovasi. Kemudian yang ketiga adalah Tutpuri Handayani, yang artinya bahwa dari belakang seorang pendidik harus bisa memberi arahan. Dalam artian memberi arahan di sini adalah memberikan motivasi serta dorongan untuk semangat kerja bagi para pengikutnya. Kemudian yang kedua, proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara adalah adanya sifat keteladanan dalam diri kita yang harus dijadikan contoh untuk orang lain. Sifat keteladanan ini harus kita terapkan agar menjadi pemimpin yang lebih diharapkan oleh orang lain. Sifat ini tidak semata-mata tumbuh dengan sendirinya, tetapi harus terus dilatih dan dipraktekkan agar sifat ini menjadi kebiasaan dalam perilaku kita sehari-hari. Apalagi kita sebagai seorang pendidik atau guru harus menjadi panutan dan contoh bagi anak-anak didik kita dan bagi masyarakat sekitar pada umumnya. Yang ketiga, yang dilakukan agar proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat terwujud adalah dengan terus berlatih dan belajar dalam menyikapi sifat keteladanan ini. Saya bersyukur telah masuk dan terpilih dalam pendidikan guru penggerak ini karena di dalam materi pembelajarannya telah diajarkan bagaimana kita menjadi pemimpin yang baik dan ideal bagi orang lain dengan mengedepankan sifat keteladanan yang merupakan buah pemikiran dari Bapak Pendidikan Indonesia, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Kita jangan terlena dengan apa yang sudah kita lakukan, terutama dalam sifat keteladanan ini. Tapi yang terpenting adalah selalu belajar dan terus belajar untuk menciptakan sifat keteladanan ini agar bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita yang kita sayangi. Yang sudah saya terapkan dari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah sifat keteladanan yang dicontohkan kepada anak didik saya. Pada saat pembelajaran tatap muka terdahulu, keteladanan yang saya contohkan untuk para siswa adalah dengan langsung bertindak dan berbuat, tidak hanya dengan teori dan omongan belaka. Contohnya, datang tepat waktu dalam mengajar di kelas dan berkata yang sopan dan lemah lembut kepada siswa itu merupakan hal yang sejatinya sepele, tetapi hal tersebut sangat mengena kepada siswa. Bila hanya dilakukan dengan teori dan omongan saja, maka tidak akan awet dan cepat hilang dari ingatan siswa. Tetapi bila dilakukan dengan tindakan dan perbuatan, maka siswa lebih berkesan dan lama untuk melupakannya. Demikian refleksi kritis terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara oleh saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.